dana hibah untuk rakyat miskin berubah jadi ladang panen orang berduit. Dan seperti deja vu hukum Indonesia, pelakunya bukan orang tak dikenal, tapi orang yang paham betul cara mainnya. Siapa? 4 orang resmi ditahan KPK, HAS, JPP, dan WK. Semuanya pihak swasta, plus SUK, mantan kepala desa dari Tulungagung. Mereka ditangkap bukan untuk perampokan jalanan, tapi perampokan anggaran yang rapi, lengkap dengan proposal dan tanda tangan resmi. Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan pada Desember 2022, dan setelah diusut, jejaknya mengular sampai ke jaringan Pokmas dan Pokir di seluruh Jawa Timur. Sekarang, penahanan berlangsung di rutan KPK Merah Putih, Jakarta, selama 20 hari pertama sejak awal Oktober 2025. Dana hibah yang katanya untuk masyarakat, ternyata mampir dulu ke meja Ketua DPRD Jawa Timur, inisial KUS, yang memainkan peran utama dalam pengaturan aliran uang itu. Korlap, atau Koordinator Lapangan, ikut menyusun proposal, RAB, hingga laporan pertanggungjawaban. Lengkap, rapi, profesional. Tapi tujuannya bukan pemberdayaan rakyat, melainkan pembagian hasil, kerjasama, antara pejabat dan pelaksana. KUS dapat jatah 15-20%, Korlap 5-10%, pengurus Pokmas 2,5%, admin 2,5%, dan sisanya, antara 55-70%, barulah jatuh ke program. Tapi jangan berharap semuanya sampai ke rakyat. Sebagian besar sudah berubah bentuk jadi aset pribadi. Setelah dilakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan, maka berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK kemudian menetapkan 21 orang tersangka sebagai berikut. Dari 21 orang, 4 orang sebagai tersangka pihak penerima, yaitu KUS selaku Ketua DPRD Jatim pada periode tersebut, AS Wakil Ketua DPRD Jatim pada periode tersebut tadi 2019-2024 ya, AI Wakil Ketua DPRD Jatim, dan BGS selaku staf AS dari anggota DPRD Jatim atau pihak swasta. Kemudian ada 17 orang pemberinya. Kemudian pada hari ini, Kamis 2 Oktober 2025, KPK melakukan penahanan terhadap 4 tersangka dari pihak pemberi kepada saudara KUS ya. Jadi ini nanti ada tadi disebutkan kan ada 4 penerima di sini ya. Ada KUS, AS, AI, BGS. Jadi masing-masing dari 4 penerima ini nanti ada pemberinya masing-masing gitu ya. Pemberinya tidak satu. Jadi pemberinya ada yang 4, ada yang 5 gitu ya. Seluruh tadi pemberinya ada 17 orang. Yang di penerimanya ada 4 orang. Nah, yang saat ini ditahan adalah pemberi untuk tersangka penerima saudara KUS ya. Dari 4 orang tersebut yaitu HAS anggota DPRD Jatim periode 2004-2009 atau pihak swasta dari Kabupaten Gresik, JPP selaku pihak swasta dari Kabupaten Blitar, SUK selaku mantan kepala desa dari Kabupaten Tulungagung, dan WK selaku pihak swasta dari Tulungagung. Nah, seharusnya ini 5 hari ini ya kami panggilnya, tetapi untuk WR sudah berkirim surat kepada kami minta dijadwalkan ulang pemeriksaannya karena kondisi kesehatannya tidak memungkinkan. Skemanya rapi, seperti perusahaan profesional, Ketua DPRD Jawa Timur, inisial KUS, jadi pengendali utama. Korlap menyusun proposal, RAB, sampai laporan keuangan. Semuanya mandiri, tapi bukan untuk rakyat, untuk pembagian. Skema bagi hasilnya, Ketua DPRD, 15-20. Korlap, 5-10. Pengurus Pokmas, 2,5%. Admin, 2,5%. Sisanya baru disalurkan ke program, dan itu pun cuma setengah sampai 70%. Dari skema ini, fee untuk sang ketua DPRD disebut mencapai 32,2 miliar rupiah. Uang yang seharusnya jadi jalan desa dan fasilitas rakyat, malah jadi jalan pintas menuju rekening pribadi. Korlap mendapatkan sekitar 5-10%, pengurus Pokmas mendapatkan 2,5%, admin pembuatan proposal dan PJ mendapatkan 2,5%. Sehingga dana pokir yang betul-betul digunakan untuk program masyarakat hanya sekitar 55-70%. Jadi kalau dibagi-bagi ya diambil tadi
20% untuk oknum anggota dewan, kemudian 10% untuk korlap. Nah ini kan udah 30% gitu ya. Kemudian untuk Pokmas dan lain-lainnya 10%. Nah yang diterapkan itu hanya sekitar 55% gitu. Bayangkan, dari anggaran yang 100% kemudian hanya 55%. Itu pun kemudian belum diambil keuntungannya oleh yang pelaksana. Nah pelaksana misalkan ngambil 10% atau 15%. Jadi yang nanti diterapkan hanya sekitar 40%-an dari nilai anggarannya. Tentu saja ini sangat berpengaruh terhadap kualitas bangunan yang ada atau kualitas pekerjaan. Jalan mudah rusak, bangunan mudah roboh, dan lain-lain. Seperti itu imbasnya. Bahwa selanjutnya dana hibah yang telah disetujui dicairkan melalui rekening di Bank Provinsi atas nama kelompok masyarakat atau lembaga yang mengajukan proposal dari pencairan tersebut. Seluruh dananya diambil oleh para korlap. Para korlap kemudian membagi jatah kepada pengurus Pokmas serta admin pembuatan dan LPJ. Sedangkan untuk aspirator atau dalam hal ini adalah oknum anggota DPR diberikan di awal atau sebagai ijon. Nah, seperti tadi saya sampaikan bahwa sebelum dana itu tersebut turun, ya, mereka sudah ijon dulu nih, Pak, untuk tahun depan misalkan kami butuh 10 paket, gitu kan, 10 paket berarti kan kali 40 juta, berarti dia udah nyiapkan 400 juta, gitu. Nanti dia dapat 10 kali 200 juta, berarti 2 miliar, nanti paketnya 2 miliar dia dapat, dia di awal sudah memberikan sekitar 400 juta, seperti itu kira-kira gambarannya. Pada rentang 2019-2022, Saudara Kus telah menerima komitmen fee setelah transfer melalui rekening istrinya dan staf pribadinya atau tunai yang berasal dari beberapa korlap mencapai total 32,2 miliar. KPK menyebut, sang ketua DPRD menerima fee hingga 32,2 miliar rupiah. 32 miliar dari dana yang seharusnya buat jalan desa, sanitasi, dan pemberdayaan rakyat kecil. Jalan untuk rakyat mungkin rusak, tapi jalan menuju rekening pejabat justru mulus dan bebas hambatan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena sistemnya memang membuka ruang untuk diakali. Istilahnya, dana aspirasi rakyat. Tapi kalau setiap aspirasi dibayar dengan fee dan ijon, yang tersisa dari rakyat cuma satu, diduakan. Siapa yang bertanggung jawab? KPK sudah menegaskan para tersangka dijerat dengan pasal korupsi pemberian hadiah atau janji. Tapi masalahnya bukan cuma 4 nama yang ditahan. Masalahnya, sistem yang sejak awal memungkinkan korupsi berjamaah ini hidup subur, bersembunyi di balik baju program pemberdayaan. Kasus hibah Jawa Timur ini bukan sekadar daftar nama tersangka. Ia adalah cermin dari kebiasaan lama yang belum mati, menjual rasa percaya rakyat lewat angka dan tanda tangan. Dan pertanyaan paling pentingnya. Setelah 21 orang ditetapkan tersangka, apakah ini akhir dari bab korupsi Pokmas? Atau baru pembuka dari bab berikutnya? Pokoknya masih bisa disiasati,